Oke, nah di sini garis singgung sebuah lingkaran di titik 2,5 ya, adalah ini ya garis singgungnya. Dan pusat lingkarannya berada pada garis Y sama dengan 9 min X. Jika lingkaran tersebut memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0, maka nilai X1 tambah X2 nya berapa? Nah, jadi kalau misalkan saya gambar dulu deh lingkarannya ya, biar kelihatan. Sebentar. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Terus ini ada sumbu X nya, memotong sumbu X gitu kan ya. Ini sumbu X, sumbu Y nya deh gitu. Nah, terus disinggung oleh garis singgungnya katanya ya. Nah, di titik di sini ya, katanya di titik 2,5 gitu. Nah, garis singgungnya ini ya, Y sama dengan 2X plus 1. Nah, ini gambar garis singgungnya agak salah sih ya. Yang tepat berarti kalau misalkan X nya 0, Y nya 1 ya, berarti agak ke atasan dikit sih sebenarnya. Nah, gini deh. Nah, gitu. Y sama dengan 2X plus 1. Nah, menyinggungnya di titik 2,5 gitu. Nah, selanjutnya katanya ada pusat lingkaran berada pada garis Y sama dengan gitu. Berapa nih? 9 min X gitu ya. Jadi pusat lingkaran misalkan di sini ya gitu. Sebentar, ada lagi yang masuk nih. Nah, misalkan garisnya gini deh gitu ya. Nah, ini garisnya nih. Nah, ini garis ya, Y sama dengan 9 min X. Nah, pusatnya misalkan X nya A misalkan ya. Misalkan X nya A. Nah, jadi kalau X nya kita ganti A di sini, didapat Y nya adalah 9 min A ya. Nah, berarti nanti Y nya di sini 9 min A gitu. Oke. Nah, dari sini ya enggak, kita bisa dapat apa nih ya enggak? Nah, pertama adalah ini gradien dari AP-nya ya. Nah, gradien dari AP kan misalkan nih titik pusatnya P ya, misalkan titik pusatnya P gitu. Nah, garis singgungnya ini misalkan A gitu. Nah, misalkan A gitu. Nah, karena ini garis singgung ya, Y sama dengan 2X plus 1 ya. Misalkan saya tarik garis AP. Nah, kalau menyinggung kan berarti apa? Tegak lurus gitu, ya enggak? Nah, berarti garis AP, gradien garis AP karena tegak lurus, ya kan? Tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2X plus 1 gitu kan ya. Nah, maka gradien AP-nya kalau kita kali dengan gradien ini ya, kita misalkan apa? M1 deh ya. Nah, hasilnya min 1 ya kalau tegak lurus gitu. Nah, berarti kan MAP sama dengan minus seper gradien satunya kan di sini gradiennya 2 ya. Berarti minus seper 2 gitu. Nah, gradien AP sendiri dari titik ya. Tinggal kalau gradien tuh Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1 ya. Nah, jadi langsung aja ya. Misalkan ini adalah X2 Y2 sama X2-nya. Ini Y2-nya, ini X2 gitu ya. Di sini X1, ini Y1-nya. Nah, jadi langsung ya 9 min A dibagi dikurang dulu ya, dikurang sama Y-nya 5 gitu. Terus X2-nya A dikurang 2 gitu. Nah, sama dengan min 1/2 gitu. Oke. Nah, sebentar, ada yang masuk lagi nih. Nah, selanjutnya tinggal dikali silang ya.
9 dikurang 5 4 dikali 2 nih jadi 8 ya, jadi 8. Min A dikali 2 jadi min 2A. Nah ini dikali minus 1 nih, A min 2 nya jadi 2 min A gitu. Oke, nah terus dipindahin ya, berarti 2 tambah 8 10. Ini pindah ke kanan, 2A nya dikurang A jadi A ya, A nya 10 berarti gitu. Oke, kenapa? Oh iya, bukan ditambah ya. Oke benar, jadi 6 ya, ini jadi 6 A nya. Berarti pusatnya kita dapat nih ya nggak? Sebentar, ini banyak yang masuk nih. Berarti pusatnya adalah berapa tuh? Jadi pusatnya ya, ini pusatnya 6,3 ya, pusatnya 6,3 gitu. Nah terus ini jari-jari nih, ini jari-jari gitu kan ya. Nah jari-jarinya berapa nih jari-jarinya ya? Nah jari-jari kan bisa kita cari jarak titik ke titik ya, jarak 2 titik ya. Berarti jari-jarinya di sini ya kan, tinggal X dikurang X ya, jadi ini anggap 6 dikurang 2 gitu, jadi 4 kuadrat gitu. Terus tinggal ditambah Y dikurang Y, 3 dikurang 5 jadi min 2 kuadrat. Nah gitu ya, jadi jarak titik ke titik tinggal hasil selisihnya terus dikuadratin, tinggal dijumlah. Ini 16 ditambah 4 akar 20 ya kan, akar 20 itu berapa tuh? Tidak apa-apa deh, akar 20 aja gitu ya. Nah dari sini kita dapat apa tuh? Persamaan lingkarannya kan, kalau udah ada pusat sama jari-jarinya kan, pusatnya 6,3, jari-jarinya akar 20. Tinggal dimasukin ke persamaan lingkaran, yaitu persamaannya adalah X min X pusat kuadrat gitu ya, ditambah Y min Y pusat kuadrat sama dengan R kuadrat gitu kan. Nah tinggal 20 kuadrat. Nah yang dicari adalah titik potong dengan sumbu X-nya ya. Di sini Y-nya 0 gitu ya, Y-nya 0 kan syaratnya. Nah berarti Y-nya sama dengan 0, kita substitusi ya. Berarti tinggal X kuadrat min 12X tambah 36 gitu kan. Nah ini Y-nya 0 berarti plus 9 gitu kan, 20 nya pindah kan, ini akar 20 kalau dikuadratin jadi 20 ya, kalau pindah jadi min 20 sama dengan 0. Kita tinggal sederhanakan aja, tinggal kita sederhanakan X kuadrat min 12X gitu kan ya. Ini jadi berapa nih? Ini 36 dikurang 20, 16 tambah 9 ya, berarti 25 ya, 25. Nah sama dengan 0. Nah sebentar, ada yang chat apa nih ya, izin sholat dulu nggak apa-apa ya. Oke kita lanjut. Di sini berarti kalau titik potong sumbu X nya kan di sini ya. Nah ini titik potong sumbu X ini. Nah di sini X1 sama X2 nya itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini gitu ya. Nah kalau akar-akar yang ditanyakan hasil jumlahnya kan. Nah berarti kesimpulannya X1 tambah X2 ya berarti min B per A nya gitu ya. Nah berarti jawabannya adalah min 12 bagi 1 dikali minus ya, berarti 12 gitu. Nah jawabannya yang B deh gitu. Nah ini soal berikutnya di sini ini matematika dasar ya. Jadi saya selang-seling habis matematika IPA tadi lingkaran. Nah ini matematika dasar. Nah hampir sama sih sebenarnya matematika dasar sama matematika IPA ya, cuma bab-babnya doang aja yang berbeda dikit. Nah fungsi kuadrat ini ya, di sini fx sama dengan ini ya, samanya selalu berada di atas ya, selalu berada di atas sumbu x gitu. Nah pada rentang dari m sampai n gitu ya. Nah nanti hasil dari ini nih, akar 2 dikali m ditambah 5n nya berapa. Kalau ada fungsi kuadrat di atas sumbu X, ini artinya apa? Ada yang tahu nggak? Nah gambarnya seperti ini deh gitu. Apa nih artinya? Kalau tidak memotong sumbu X kan berarti D nya kurang dari 0 gitu. Terus kalau terbuka ke atas, dia A nya
positif gitu. Nah, jadi ini syaratnya gitu. Jadi kalau selalu di atas, nah ini gambarnya seperti ini. Nah, atau nama lainnya istilahnya adalah definite positif gitu. Ya. Nah, jadi kalau ada kalimat selalu di atas berarti artinya definite positif, nilainya selalu positif. Kalau selalu di bawah berarti definite negatif ya. Syaratnya D-nya sama kurang dari 0 ya. Ya kalau misalkan di bawah nih begini nih ya. D-nya sama kurang dari 0. A-nya karena dia terbuka ke bawah hanya negatif gitu. Nah, ini syaratnya definite negatif gitu. Gitu ya. Nah, jadi kita pakai yang ini tadi kan ya, definite positif ya, yang ini nih. Oke, kita mulai dari A-nya dulu ya. Dari A-nya dulu. Di sini kan A-nya nih, yang ini ya. Akar 2 ditambah 2A gitu. Kan lebih besar dari 0 syaratnya. Nah, berarti 2A lebih besar dari min akar 2. Atau A-nya lebih besar dari min setengah akar 2 gitu kan ya. Nah, ini kita simpan ya syarat A-nya. Ini A-nya tadi A yang ini ya. Ini A-nya saya ganti besar aja deh. Jadi ini A besar gitu ya. Ini A besar gitu. Nah, ini B-nya gitu. Nah, ini B-nya mana nih? Enggak ada X-nya ya? X-nya enggak ada ya? Ada yang salah ketik kah? Enggak ada ya? Sebentar. Kalau saya cek sih ini kayaknya sih ada X-nya nih. X-nya belum ditulis kayaknya ya. Ya. Nah, ini kayaknya ada X-nya nih seharusnya di sini nih. Nah, ini X-nya nih. Ya. Nah, ini C-nya di sini gitu. Oke. Nah, kayaknya saya rubah dikit ya, ini X-nya di sini. Nah, tadi ini A-nya positif. Terus yang kedua syaratnya D-nya kurang dari 0. Nah, D itu kan B kuadrat min 4A kali C gitu ya. Kurang dari 0. Ini B-nya nih 2A plus akar 2 gitu kan ya. Sebentar, ada lagi yang masuk. Nah, kuadrat min 4 A-nya akar 2 tambah 2A. C-nya adalah akar 2 min 2A ya C-nya. Nah, ini kurang dari 0. Ini tinggal dikuadratin aja, tinggal jabarkan ya. 4A kuadrat plus 4 A akar 2 gitu kan ya. Atau gini deh, jangan gitu, A-nya di belakang aja. 4 akar 2A ditambah ini dikuadratin 2. Nah, ini kan sekawan nih, yang ini nih ya. Nah, perkalian A sama C-nya. Jadi kalau sekawan masing-masing dikuadratin gitu. Tinggal dikuadratin jadi 2. Ini dikuadratin jadi min 4A kuadrat. Nah, dikali min 4 ya, jadi negatif 8. Ini jadi plus 16A kuadrat kurang dari 0 gitu. Oke. Nah, selanjutnya tinggal dijumlahkan aja ya enggak. Ini sama ini gitu kan ya. Jadinya 20A kuadrat gitu. Nah, yang ini jadinya berapa tuh? 4 akar 2A gitu. Nah, ini dikurang ini jadi minus 6 ya. Kurang dari 0 gitu. Oke. Nah, dapat seperti itu. Selanjutnya tinggal diapain? Tinggal difaktorin ya enggak. Nah, gimana nih faktorkan ini? Nah, jadi kan patokannya mah tetap aja ya. Di sini patokannya depan sama belakang ya. 20A kuadrat berarti kan 20A ya. 20A kuadrat itu 10A ya, dikali sama 2A gitu kan ya. Nah, sekarang min 6. Karena di sini patokannya ada 4 akar 2 ya. Min 6 itu kalau misalkan kita tulis ya, min 6 itu kan sebenarnya bisa 3 akar 2 dikali akar 2 kan ya gitu. Jadi kan ini kalau dikali 6 gitu. Nah, maka jadinya
3 akar 2 nya kita taruh sini nih, minus 3 akar 2 sama plus akar 2 ya, karena di sini kan minus 6 ya, negatif kali positif jadinya negatif. Nah kita coba kita lihat ceknya gimana, ujung kali ujung, nah tengah kali tengah nih gitu, hasilnya harus 4 akar 2 gitu. Nah kalau kita lihat ya di sini, ini 10 akar 2, ini min 6 akar 2, kalau dijumlah plus ya, 4 akar 2. Nah gitu cara mengeceknya seperti itu. Oke, nah kita lanjut aja, berarti benar akar-akarnya ini gitu ya. Nah berarti kita cari pembuat nolnya, A nya berarti 3/10 akar 2. Nah di sini A nya berarti min setengah akar 2 gitu kan ya. Nah jadi kalau kita buat garis bilangan ya, kita langsung aja deh garis bilangan di sini. Berarti min setengah akar 2. Yang satu lagi ini 3/10 akar 2. Nah kita lihat di sini positif, ini positif, berarti paling kanan positif. Pangkatnya ganjil, berarti berubah tanda. Nah terus kurang dari ya, berarti ambil yang negatif. Ambil negatif. Nah selanjutnya tinggal diiriskan nih, yang tadi ini yang kita dapat A nya ya, syarat A nya kita iriskan ke sini gitu. Nah ini kan kurang lebih besar dari min setengah akar 2. Min setengah akar 2 pas di sini ya, berarti kalau lebih besar ke kanan. Nah pas banget irisannya, yang kena dua-duanya ya, berarti ini juga sih sebenarnya ya gitu. Oke, nah jadi kalau kita tulis hasilnya dari min setengah akar 2 ya, nilai A nya ya, nah, sampai 3/10 akar 2. Nah kalau kita lihat di sini nilai A nya dari M sampai N, nah berarti ini adalah M nya, nah ini adalah N nya berarti gitu. Oke, nah maka nilai yang dicari nih yang ini nih ya, ya udah tinggal kita masukin gitu ya. M nya tadi apa, M nya min setengah akar 2, terus N nya kan ini nih 3/10 ya, akar 2 dikali 5. Kalau dikali 5 langsung aja berarti jadi 3/2 akar 2 gitu kan ya. Nah ini kalau kita jumlah jadinya akar 2 doang ya. Nah jadinya dikali akar 2 ya, ini min setengah ditambah 3/2 kan 1 ya, jadi 1 akar 2 ya akar 2. Akar 2 dikali akar 2 ya berarti jawabannya 2 gitu. Nah A deh jawabannya. Langsung aja ya. Di sini kan ada 2x sama dengan 1 plus 5y nih gitu. Nah jadi persamaan yang satunya lagi kita ubah biar ada 2x nya gitu ya, biar ada 2x nya gitu. Nah biar ada 2x nya gimana? Nah nanti tinggal kita ubah. Di situ kan 4x kuadrat ya, misalkan 4x kuadrat itu kan 2x dikuadratin ya enggak gitu. Ini hurufnya saya ganti agak kecil aja deh, soalnya panjang juga kalau simaknya. Kelihatan nggak nih kalau saya kecilin tulisannya? Ini jadinya 2x kuadrat gitu. Terus ini tetap ya, kalau 15y ini 15y ditambah 3. Nah terus ini kan ada x juga nih ya, x nya kita ubah deh ya, jadinya 9/2y, x nya jadi 2x gitu. Ini kan kalau 2x dikali 9/2 kan jadinya 9 ya gitu, 9xy jadinya sama dengan yang ini. Nah terus ini tetap ya y nya 2y kuadrat. Nah ini juga 8 nya kita ubah jadi 4 dikali 2x gitu. Nah udah 2x semua kan. Nah tinggal di substitusi deh berarti 2x nya yang ini ke sini gitu ya gak. Nah di sini kan berarti sama dengan 1 ditambah 5y kuadrat gitu. Nah ini mah tetap ya ditambah 3 gitu. Terus ini 9/2y gitu. Di sini berapa nih, 1 plus 5y gitu. Terus ini mah tetap ya
2y kuadrat. Ini jadinya 4 dikali 1 plus 5y. Nah udah y semua gitu ya. Nah tinggal disederhanakan aja gitu ya, tinggal kita jabarkan. Jadi 1 kuadratnya 1, ini kalau dijumlah jadi berapa tuh, kali 2 jadi 10y, ditambah ini kuadrat 25y kuadrat. Nah ini jadinya plus 15y ditambah 3. Nah ini kita kali satu-satu gitu, jadinya 9 per 2y ditambah 45 per 2 y kuadrat. Ini tetap ya. Nah ini dikali 4 jadinya 4 plus 20y. Nah udah deh tuh, tinggal dijumlahkan aja ya. Atau biar enak kita kali 2 aja sih semuanya ya. Jadi kita kali 2 biar nggak ada per 2 deh. Kita kali 2 semuanya. Ini 2, ini 10 ya. Jadinya 20y. Ini jadi 50y kuadrat. Ini plus 30y plus 6, ini 9y, ini 45y kuadrat, ini plus 4y kuadrat plus 8 plus 40y gitu. Oke. Nah kita lihat ya satu-satu ya. Di sini yang kuadrat cuma ini doang nih. Jadi 50 dikurang 45 langsung ya, berarti 5y kuadrat gitu. Terus yang ini nih yang x nya ya, 20 ditambah 30 50 ya. Nah terus yang di sini ada 40 tambah 9 jadi 49, berarti kan yang kiri 50y, yang kanan 49y. Kalau dikurang jadi 1y kan gitu, 1y gitu. Nah sekarang yang angka doang ya, 2 tambah 6 8. Yang ini ada berapa nih, 8 ya. 8 sama 8 habis dong, ini habis ya. 8 dikurang 8 habis. Nah ini ketinggalan ternyata, sorry, dikurang sama 4 lagi ya, jadinya 1 nih, berarti 1y kuadrat gitu, 1y kuadrat ya. Nah udah itu doang tuh ternyata ya, hasilnya ini doang, sama dengan 0 deh gitu. Nah kalau kita faktorkan berarti sederhana aja sih sebenarnya ya, y dikali y plus 1 dong gitu, gitu kan ya. Nah maka dapat y nya bisa 0, bisa sama dengan min 1. Anggap aja di sini nggak disebutin x1 y1 nya yang mana ya. Ya udah kita anggap aja nih y1, ini y2 gitu. Nah kalau ini y1 kan x nya di sini 2x ya, 2x ya, saya tulis aja di sini 2x sama dengan 1 plus 5y. Berarti kalau y nya 0, x nya kita dapat berapa tuh, setengah ya untuk yang di sini x1 nya. Terus x2 nya kalau min 1, jadi kan min 5 ditambah 1 jadi min 4 dibagi 2 ya, jadi min 2 ya, min 2. Nah udah dapat tuh semuanya ya, tinggal dimasukin yang ditanya deh ya, yang ditanya ke sini. Oke, jadi nilai dari 2x1 ditambah y1 gitu, ditambah 2x2 ditambah y2. Nah 2x1 nya ini kan setengah, 2 kali setengah jadi 1, y1 nya 0, x2 nya min 2, min 2 kali 2 jadi min 4, y2 nya min 1. Nah ini habis gitu kan ya, sisanya tinggal min 4 aja deh gitu. Nah jawabannya berarti yang D ya, yang min 4. Nah seperti itu. Nah ini cukup banyak ya, ada di Pak nih gitu. Di sini ada fungsi px sama dengan ini 8x pangkat 3 dan seterusnya ya. Di sini a dan b nya suatu konstanta. Salah satu faktor dari px adalah x plus 1. Kalau faktor berarti sisanya 0 ya. Berarti kalau ini sama dengan 0, berarti kan kalau kita masukin ke fungsinya berarti p min 1 ya, gitu ya. Dari sini kan x nya plus 1, kalau sama dengan 0 dapat x nya min 1 ya. Nah nanti ini sisanya adalah 0 gitu, jadi kalau dimasukin itu adalah sisa ya. Oke.
Nah, berarti kalau dari sini dulu deh yang pertama ini ya. Nah, kita masukin ke fungsinya gitu. Kalau masukin min 1 ya. Ini jadi min 1 pangkat 3 kan min 1 dikali 8 jadi min 8 gitu. Nah, ini min 1 kuadrat positif 1 ditambah A jadi A. Ini kalau dikali min 1 jadi min B. Min 1. Nah, sama dengan 0. Berarti A min B nya ini kan min 9, kalau pindah jadi plus 9 gitu. Oke. Nah, itu kita simpan dulu. Nah, selanjutnya PX bersisa 1 jika dibagi 2X plus 1. Nah, berarti kan kalau ini pembagi itu pembuat 0 ya. Kalau ini sama dengan 0, berarti jadinya dapat X-nya adalah minus setengah gitu. Nah, bersisa 1. Nah, sama dengan sisanya ya. Sama dengan 1 itu sisanya. Nah, kita masukin lagi ke fungsinya. Berarti min setengah kalau dipangkatin 3 berarti min 1/8 ya. Dikali 8 jadi min 1 ya. Gitu. Nah, masukin ke sini lagi min setengah dikuadratin jadi 1/4 ya. Dikali A berarti 1/4 A. Terus ini masukin ke situ jadi min setengah B gitu kan ya. Min 1 sama dengan 0 gitu. Nah, sama dengan 0. Bukan 0, 1 ya di sini. Nah, kita kali 4 deh. Kita kali 4. Ini jadinya A. Ini berapa nih? Kalau dikali 4 jadi min 2B ya. Nah, sama dengan ini kan min 2 nih. Min 1 sama min 1 kalau pindah jadi plus 3 ya. Nah, dikali 4 jadi 12 gitu. Oke. Nah, tinggal dieliminasi deh ya sama yang ini nih persamaan. Nah, ini tinggal kita eliminasi ya. Sebentar. Turun sendiri nih. Oke. Nah, ini kita eliminasi ya. Ini ada yang masuk lagi sebentar. Nah, jadinya A min B kan ini 9. A nya kita eliminasi. Ini ada lagi yang masuk sebentar. Jadinya kita kurangin aja kan. Kita kurangkan. Ini jadi habis A nya. Ini min ketemu min positif ya. Jadi min 2 tambah 1 jadi min B sama dengan 3. Atau B nya sama dengan min 3 gitu. Nah, ini B nya. Nah, kalau B nya min 3 berarti otomatis A nya dapat berapa nih? Ya kan, min ketemu min jadi plus 3 ya. Nah, sama dengan 9. Berarti A nya 6. Nah, A nya 6. Oke. Nah, udah dapat A nya 6, tinggal dimasukin ke fungsinya gitu kan ya. Sebentar. Nah, fungsinya berarti jadinya apa nih ya kan? Fungsi yang ini. Berarti PX nya jadi 8x pangkat 3 plus A nya tadi 6 ya. 6x kuadrat. B nya min 3. Min 3x min 1. Nah, selanjutnya jika PX plus Q dan MX plus N gitu katanya adalah dua faktor yang lain dari PX gitu kan ya. Dua faktor yang lain dari PX gitu. Nah, maka nilai dari apa nih? P plus Q sama M plus N nya berapa gitu. Nah, jadi kalau kita jadikan bentuk faktor, tadi kan salah satu faktornya adalah tadi ada X plus 1 ya gitu. Nah, berarti kalau ini kita faktorkan, ini ada X plus 1 gitu. Nah, di sini katanya dua faktor yang lainnya adalah ini nih. Sorry, bukan itu. Yang mana tadi? Ini nih. Sebentar, ada yang masuk lagi. Yaitu PX plus Q sama MX plus N. Ya, berarti itu faktor yang lainnya. PX plus Q sama MX plus N gitu. Nah, ini kan sebenarnya bisa kita misalkan nih sebenarnya ya. Hasil dari ini kan pasti persamaan kuadrat ya nih. Jadi kalau kita misalkan nih yang ini ya, perhatikan di sini hasil dari ini nih apa namanya, ini kan depannya 8 ya, 8. Nah, di sini kan 1 nih, 1x gitu ya. Nah, biar jadi 8 ya kan, berarti di sini adalah 8x kuadrat ya enggak.
Kan kalau kita kali 8x kuadrat dikali 1x jadinya 8x pangkat 3 gitu. Gitu ya. Jadi ini kita bisa misalkan 8x pangkat 2. Nah, sekarang patokannya yang belakang min 1. Ya, min 1 ya kan. Nah, di sini plus 1. Sebentar, ada lagi yang masuk ya. Nah, di sini min 1 ya. Di sini ada plus 1 nih. Jadi perkalian berapa yang hasilnya min 1 nih ya. 1 dikali sama min 1 gitu. Sama min 1. Nah, berarti di sini kita bisa misalkan min 1 gitu. Nah, selanjutnya yang tengahnya di sini apa? Di sini kan ada x ya. Nah, di sini x, di sini misalkan plus p deh. Jangan plus p. P-nya udah ya di situ. Plus apa nih enakan? N deh ya, N juga ada ya. C deh gitu ya, biar gampang. Nah, C gitu ya. Nah, C di sini gitu kan ya. Ya. Patokannya kita ambil dari yang ini deh, min 3 deh. Ya. Yang hasilnya x pangkat 1, berarti kan di sini x di sini kita kali min 1 ya. Jadinya apa tuh? Kalau misalkan kita kali jadinya min x ya. Terus apalagi? Yang hasilnya x doang, berarti kan cx dikali plus 1 di sini kan. Jadinya plus cx gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita kali tadi hasilnya adalah min 3x gitu, min 3x. Nah, berarti dari sini x-nya kalau semuanya dibagi jadinya min 1 ditambah c sama dengan min 3. Berarti c-nya dapat minus 2 gitu. Ya. Nah, c-nya dapat min 2. Nah, yaudah ini kita ganti min 2 gitu. Oke. Nah, berarti ya kalau ini kita kali nih px plus q dikali mx plus n, hasilnya ini nih x kuadrat min 2x min 1 gitu. Nah, kalau kita faktorkan berarti gimana? Ya nggak kita faktorkan aja deh gitu ya. 8 ya. Patokannya depan sama belakang sih ya. Gimana enakan? Berarti 4x plus 1 gitu kan ya, dikali sama 2x min 1 gitu kan ya. Ya kan? Nah, jadi kan 8x kuadrat itu 4x dikali 2x min 1 yaitu 1 dikali min 1. Nah, yang hasil tengahnya ini kan min 2x ya. Nah, ingat ya tadi ya, ujung kali ujung, tengah kali tengah. Nah, ini ujung kali ujung min 4x, tengah kali tengah 2x, kalau dijumlah min 2x, pas ya. Nah, berarti ini sama nih ya. Jadi ini sama nih. Jadi yang ini adalah ini gitu kan ya, sama. Yang ini adalah ini gitu. Ya. Berarti kita dapat nilai P-nya 4, Q-nya 1 gitu kan. M-nya 2, N-nya min 1 gitu. Nah, jadi kalau kita jumlah semuanya gitu kan, 4 tambah 1 ditambah 2 ditambah min 1, nah, hasilnya berapa tuh? Tinggal ini coret kan, hasilnya 6 deh gitu. Nah, ini hasilnya 6 yang A gitu. Jadi ya, ada pertidaksamaan bentuk akar sama mutlak ya, dicampur ya. Nah, di sini syaratnya dulu ya, syaratnya dulu. Penyebutnya yang paling gampang di sini, penyebutnya kan nggak boleh 0 ya. Berarti ini dari sini kita dapat x-nya nggak boleh 1 ya. Gitu ya. Ya. Di sini kalau x-nya 1 kan bawahnya 0 jadinya. Oke. Nah, terus sama syarat akar gitu ya. Syarat dari akar. Saya tulis di mana? Di sini aja deh. Syarat dari akarnya. Syarat akarnya kan nggak boleh negatif ya. Gitu. Yang ini nih harus lebih besar sama dengan 0 gitu. Jadi kalau kita tulis 4x kuadrat ditambah 16x ditambah 16 ini lebih besar dari 0. Kita bagi 4 deh. Kita bagi 4 ini jadi x kuadrat plus 4x ditambah 4 ya. Nah, ini lebih besar sama dengan 0 gitu. Nah, tinggal kita apain? Tinggal faktor ini enggak. Kalau kita faktorkan kan jadinya x plus 2 kuadrat ya. Nah, lebih besar dari 0. Pembuat 0 ini cuma 1 ya, yaitu x-nya min 2 gitu. Nah, ini ada sama dengan. Nah, paling kanan positif karena pangkatnya genap, positif juga gitu ya. Nah, ini ada sama dengan ya, pakai sama dengan berarti kalau gitu kan lebih besar ya. Kalau lebih besar ambil positif,
ambil positif juga. Nah karena ada sama dengan berarti semuanya masuk nih gitu ya, semuanya masuk ya, mau x nya berapapun dia nilainya positif gitu. Nah ternyata nggak ada syaratnya ya, ini definite positif berarti ini ya. Kalau definite positif kita ganti aja nih angka 1 gitu ya, karena dia mau x nya berapapun hasilnya positif gitu ya. Jadi yang ini ternyata definite positif nih ya, ini definite positif gitu. Oke, karena semua x bilangan real ini masuk gitu ya. Nah ternyata kalau untuk x nya real ini selalu lebih besar dari 0 ya, jadi selalu positif. Nah jadi kalau definite positif bisa kita ganti dengan angka berapapun ya. Misalkan saya ganti angka 1 deh gitu, nggak masalah, mau ganti angka 2 juga boleh ya. Nah terus ini mutlak dari 1 min x gitu. Nah ini kurang dari x gitu deh ya. Nah kalau mutlak itu kan pasti positif ya hasilnya. Nah kalau pasti positif ini boleh kita kali silang gitu ya, kita kali ke sini gitu ya. Tapi kalau hasilnya positif ya, karena kalau dikali positif kan tandanya tidak merubah tanda ya. Tapi kalau misalkan belum jelas nilai penyebutnya itu nggak boleh dikali silang ya, nggak boleh dikali silang kecuali tandanya udah jelas kalau positif ya. Nah ini udah jelas positif, maka kalau kita kali jadinya x gitu kan. Nah ini lebih besar dari 1 min x gitu. Oke. Nah mutlak ya, ini mutlak gitu. Ini mutlak ya, ini juga mutlak. Nah biar bedain dengan 1 deh gitu. Nah jadi tinggal ini aja yang kita bahas sih ya. Ini aja. Nah selanjutnya tinggal pakai definisi mutlak deh ya nggak. Nah pakai definisi definisi mutlak. Di sini kan nilai mutlak di dalam itu bisa positif bisa negatif. Nah kalau yang positif definite positif kan tadi, karena ini akarnya kan tadi pas udah kita cek nih, ternyata dia berlaku untuk seluruh x bilangan real nilainya selalu positif, selalu lebih besar dari 0 kan. Nah berarti ini artinya dia definite positif. Nah definite positif itu mau diganti berapapun boleh gitu, paham nggak? Ini jadi pengertian definite aja deh. Definite itu kan nilai, artinya mau x nya berapapun ya, mau x nya berapapun kita masukin hasilnya selalu positif, itu namanya definite positif gitu. Nah tadi kan dia kan tadi katanya x nya bilangan real dia selalu positif gitu. Nah ya udah, jadi bisa kita anggap ini definite positif gitu ya. Selain tadi kan ada fungsi kuadrat ya yang selalu di atas, nah itu juga artinya kan mau x nya berapapun, kalau fungsi kuadratnya tidak memotong sumbu x ya, di selalu di atas, dia nilainya selalu positif nih nilainya gitu ya. Nah jadi selalu positif lah pengertian definite positif. Oke. Kita lanjut ya. Nah selanjutnya ini aja ya, kita tadi lupa syarat ini ya. Di sini bisa positif bisa negatif. Nah kita ambil yang positif dulu, berarti 1 min x itu lebih besar sama dengan 0 ya. 1 min x nih lebih besar dari 0. Nah nanti didapat x nya kurang dari 1 ya. Nah kalau kurang dari 1 dia ternyata di sini positif ya. Kalau kurang dari 1 positifnya itu berarti mutlaknya hilang ya, jadinya 1 min x gitu. Nah ini tinggal kita kali deh ya, jadinya apa nih, x min x kuadrat, pindahin ke kiri ya, x kuadrat min x plus 1, nah kurang dari 0 gitu. Ini kalau kita faktorkan agak susah ya. Kita cek d nya deh, d nya b kuadrat di sini 1 ya, min 1 kalau dikuadratin 1, min 4 kali a kali c. Nah ternyata ini hasilnya minus 3. Nah d nya kurang dari 0, berarti definite lagi yang ini ya. Di sini a nya positif, berarti definite positif. Nah kalau definite positif di sini ya, nah kalau misalkan kita tulis ini definite positif ya, positif gitu, kurang dari 0.
Ada nggak yang memenuhi kurang dari 0 bilangan positif? Nggak ada kan? Nah, jadi tidak ada X yang memenuhi. Nah, ini X nya bilangan kosong gitu ya untuk yang itu. Nah, terus nanti ya kan di sini kalimat penghubungnya atau ya, atau yang kedua di sini tadi kan kita ngambil yang positif, sekarang yang negatif. Berarti 1 min X-nya kurang dari 0. Nah, nanti didapat X-nya lebih dari 1 ya gitu. Nah, ini syaratnya. Nah, apa namanya? Kalau kita ambil negatif berarti ini yang di dalam mutlak kita kali minus gitu ya. Kalau kita kali minus berarti jadinya apa tuh? X min 1 ya. Ini jadi positif, kalau dikali minus ini jadi negatif. Nah, seperti itu. Nah, ini tinggal dikali, jadinya 1 kurang dari X kuadrat berapa tuh? Min X ya. Satunya pindahin ke kanan, jadinya X kuadrat min X min 1 ya. Nah, ini lebih besar dari 0 gitu. Nah, selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya ini cari D-nya ya. D-nya kalau difaktor agak susah lagi ternyata ya. D-nya lagi nih, B kuadrat min 4AC nya 1 min 4, A nya 1, C nya min 1. Ternyata positif 5 ya, 5 gitu. Ternyata kalau D nya 5 berarti bisa difaktorin ya. Nah, cuma cara pemfaktorannya gimana? Kita pakai ini aja lah, apa namanya, X1 sama X2 gitu, iya kan, min B plus minus akar D kan per 2A gitu ya. Nah, B nya kan min 1, min sama min positif ya, jadi 1 plus minus akar 5, A nya kan 1 ya di sini, jadi 2A gitu. Nah, selanjutnya gimana selanjutnya? Aduh, sebentar, gak tau kok hasilnya jelek ya, ada yang salah nggak nih? Jadinya, nah dapatnya di sini ya, kan ini plus minus ya, yang kecil yang mana, yang minus ya. Jadi kalau gitu faktornya nih 1 min akar 5, ini A nya kan 1 ya, per 2 aja lah gitu. Per 2, terus ini 1 plus akar 5 per 2. Nah, di sini karena ini positif, koefisien A nya berarti ini positif, terus selang-seling ya, terus lebih besar ambil yang positif. Nah, ambil yang positif, oke. Nah, dapat ini. Nah, selanjutnya jangan lupa ini tadi adalah syarat agar mutlaknya negatif, diiriskan ya, diiriskan dengan syarat mutlaknya gitu. Nah, lebih besar dari 1. Nah, ini lebih 1 itu di mana? Kalau nilai ini berapa nih? Akar dari ini berapa nih? Berapa nih? 1 ditambah akar 5 berapa tuh? Akar 5 kurang lebih 2 komaan lah ya. Ditambah 1 dibagi 2. Berarti 3 koma dibagi 2. Berarti 1 koma tujuan lah. 1 koma tujuan ya. Nah, 1 berarti di sini 1. Gitu kan ya, benar. Nah, berarti kalau gitu ini kan lebih besar ya. Lebih besar berarti ke kanan. Nah, irisannya ini ya. Nah, dapatnya ini doang berarti. X-nya apa tuh? X-nya lebih besar dari 1 tambah akar 5 per 2. Nah, seharusnya sih ini ya gitu. Sebentar, kita cocokin dulu. Oke, ada kesalahan di awal tadi, saya lupa. Ternyata ada syarat apa namanya, definisi mutlak. Ada yang ingat nggak definisi mutlak? Jadi kalau misalkan ada akar dari A kuadrat, itu adalah mutlak A gitu ya. Nah, itu yang saya lupa di sini tadi ya, mohon maaf. Jadi ini sebenarnya bukan definite berarti ya. Nah, berarti yang ini bisa kita ganti. Ini kan tadi kalau kita faktorkan jadinya ya, ini kalau kita faktorkan 2x plus 4 kuadrat gitu ternyata ya, per mutlak 1 min x gitu. Nah, kurang dari sama dengan x gitu ya. Nah, ini kan berarti akar dari kuadrat, berarti mutlak nih yang ini juga gitu ya, ternyata mutlak di situ. Nah, berarti mutlak dari 2x plus 4 gitu. Nah, dibagi mutlak 1 min x gitu. Nah, ini kurang dari 0. Nah, sekarang gini,
ya. Nah ternyata gini nih, yang atas kan positif ya, mutlak, yang ini juga positif. Ini kok 0 sih? Ini X ya tadi. Nah maka nilai X nya kalau ini positif ternyata X nya lebih besar nih daripada hasil yang sebelah kiri gitu. Maka AX nya harus apa? Harus positif juga, ya nggak? Ya nggak tuh? Nah harus positif juga. Nah maka kalau harus positif, X nya ini syarat positifnya berarti harus lebih besar dari 0 gitu ya, positif. Nah lebih besar dari 0 gitu. Oke, atau sama dengan 0 ya, bisa juga nih ya. Nah kita simpan itu. Nah di sini selanjutnya karena X nya positif ya, terus ini juga positif, penyebutnya ini boleh kita kali ke sana gitu, jadinya mutlak 2x plus 4. Nah kurang dari X dikali 1 min X gitu. Nah karena X nya di sini positif ya, nah ini boleh kita kali ke dalam gitu, boleh kita kali ke dalam, tapi kalau nggak positif nggak boleh ya. Nah selanjutnya kalau kita kali jadinya X min X kuadrat gitu. Nah dapat ini nih. Nah ini lebih enak nih ngerjainnya ya. Nah kalau ada dua mutlak sebelah kiri dan kanan, misalkan ada seperti ini. Nah ini langsung aja jadinya mutlak A tambah B gitu ya, dikali apa namanya, bukan mutlak sih, jadinya A tambah B dikali sama A min B. Nah seperti ini langsung boleh. Nah dari mana, kan kalau sama-sama mutlak ini boleh kita kuadratkan terus dipindahkan gitu ya. Nah jadi kalau dikuadratkan tuh mutlaknya hilang, jadi sama aja A kuadrat min B kuadrat gitu, kurang dari 0. Nah nanti dapatnya jadi yang ini gitu. Oke, dapatnya jadi yang ini. Nah berarti intinya kita langsung ke sini aja ya, ditambah. Ini kalau kita tambah kan jadinya 2x tambah x 3x ya, terus 4 sama min x gitu ya. Terus yang kalau dikurang, ini dikurang ini ya, 2x dikurang x jadinya x 4, tetap 4 ya. Terus ini dikurang sama min x kuadrat jadi positif x kuadrat. Nah kurang dari 0. Nah tinggal dijabarin deh. Ini biar gampang, minusnya keluar ya, minus x kuadrat. Kalau minusnya keluar berarti min 3x min 4. Nah yang ini x kuadrat plus x plus 4 ya, kurang dari 0. Nah khusus yang ini kan kalau kita cari D nya nih, ternyata dia definite nih, D nya kurang dari, nah A nya positif berarti definite positif ya, definite positif. Nah selanjutnya yang ini tinggal difaktorin deh ya. Nah berarti jadinya minus apa nih, x min 4 dikali x plus 1 gitu ya. Nah kurang dari 0. Nah berarti pembuat 0 ini doang, 4 sama 1 ya. Kalau kita buat garis bilangan, min 1 sorry, min 1 sama 4 ya, sama 4. Nah di sini positif, ini positif. Nah kalau kita kali positif dikali definite positif, terus dikali sama negatif yang di depan ini, jadi hasilnya negatif, taruh paling kanan gitu ya. Pangkatnya ganjil maka berubah tanda. Nah terus kurang dari, ambil yang negatif, ambil yang negatif. Nah seperti ini itu ya. Nah dapatnya ini nih ternyata ya, berarti kurang dari min 1 sama lebih besar dari 4. Nah tapi kan tadi di sini ada syaratnya ya, nggak boleh 1 ya. Nah nggak boleh 1, berarti 1 mah di sini ya, aman ya, 1 di sini. Nah oke, tadi nih sebentar ya, nih tadi saya belum merekam ya, karena ditanya penyelesaian gitu ya, itu bisa salah satu ya, jadi bisa kurang dari min 1 atau lebih besar sama dengan 4. Nah maka dapatnya yang B. Tapi kalau ditanya himpunan penyelesaian itu harus ada dua-duanya, baik yang ini atau yang ini harus masuk ke jawabannya gitu. Oke. Di sini ini ada geometri Takinga ya, di sini hasilnya adalah 2A plus 9.
Nah, kalau geometri Taking-G kan air ya, jadi langsung aja lah ya. Air A per 1 min R. Nah, sama dengan katanya 2A plus 9. A nya di sini 1 ya, suku pertamanya A1 per rasionya tinggal suku kedua dibagi U1 ya. Berarti apa tuh? Minus dari A plus 3 gitu kan ya. Nah, sama dengan 2A plus 9. Nah, min sama min plus ya, berarti langsung ditambah ya. Jadi yang 1 per A plus 4. Nah, sama dengan ya ini 2A plus 9. Nah, tinggal dikali deh ya, kali silang ini 2A plus 9 dikali A plus 4. Nah, ini kita kali 2A kuadrat, ini 8 sama 9 jadi plus 17A. Nah, ini jadi berapa? 36 ya. Dikurang 1 jadi 35. Nah, sama dengan 0 gitu. Tinggal di apa ini? Difaktorkan ya. Faktorkannya 2A sama A sama dengan 0 gitu. Terus 7 ya. 35 7 sama 5 berarti ini plus 5, ini plus 7 ya. Tadi ujung sama ujung, tengah sama tengah ya. Dapat ini A nya min 7 per 2, A nya min 5 gitu. Nah, udah selanjutnya di sini kan A nya dapat ya. A nya ini nih gitu. Bisa min 7 per 2 atau min 5 ya. Nah, kita lihat A nya kan di dalam rentang ini nih, min 4 sampai min 2 ya. Nah, berarti yang masuk adalah yang ini dong nih, yang min 7 per 2 gitu ya. Yang ini kita masuk. Oke. Nah, berarti kalau gitu di sini ya katanya A min 7 sama B membentuk barisan geometri baru gitu ya. Berarti A nya kan tadi min 7 per 2, terus min 7, terus B gitu ya. Nah, ini geometri. Kalau geometri kan ada rasio ya, dari U1 ke U2 nih dikali berapa nih? Dikali 2 ya enggak? Iya kan? Min 7 per 2 dikali 2 min 7. Nah, berarti ini dikali 2 juga. Dikali 2, maka B nya dapat berapa? Min 14 ya enggak? B nya dapat min 14 gitu. Nah, udah selesai dong kalau gitu. Ya kan? Yang ditanya kan 2A ditambah B ya. Berarti 2 dikali min 7 per 2 ditambah B nya adalah min 14 gitu kan. Mencoret berarti min 17 sama min 14 jadi min 21. Nah, ini jawabannya min 21 gitu. Yang E ya. Nah, ini alhamdulillah gampang ya. Ini menarik nih soal ini ya. Kenapa menarik? Kita tahu ya kalau namanya nilai akar itu apa? Pasti tidak negatif ya. Tidak negatif. Tidak negatif. Atau apa? Lebih besar sama dengan 0 lah hasilnya ya kalau tidak negatif gitu ya. Nah, yang di sini ini minus sin X gitu ya. Minus sin X. Ya enggak? Nah, sementara ini X-nya di kuadran berapa nih? Di kuadran 1 sama 2 ya enggak? Dari 0 sampai 180. Nah, nilai sin yang apa namanya? Yang di kuadran 1 sama 2 sinnya apa? Positif negatif? Positif, ya enggak? Nilai sinnya positif gitu. Nah, nilai sinnya positif karena di kuadran 1 atau 2. Nah, positif dikali negatif berarti ini hasilnya negatif gitu. Ya enggak? Gitu kan ya. Oke. Nah, sekarang gini. Ini hasilnya nggak mungkin negatif, tapi bisa sama dengan 0. Ini pasti negatif, tapi bisa juga sama dengan 0 ya. Nah, ini kurang dari sama dengan 0 ya. Gitu kalau yang ini gitu. Nah, gitu ya. Nah, berarti kemungkinannya ya, yang satu ini positif, yang satu negatif ya. Berarti tidak ada yang memenuhi ya. Yang memenuhi pada saat apa? Pada saat sama dengan 0 doang. Pada saat sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti ada dua kemungkinan. Kenapa? Yang mana yang apa nih?
Iya kan gini. Di sini kan yang sebelah kanan hasilnya lebih besar sama dengan 0 kan ya. Oke. Nah, nilai sin di kuadran ini kan kuadran 1 sama 2 kan. Kuadran 1 dan 2, ya enggak? Nah, kuadran 1 sama 2 nilai sin selalu positif kan? Gitu. Nah, positif dikali negatif berarti hasilnya negatif. Nah, berarti hasilnya selalu kurang dari 0 atau sama dengan 0, ya enggak? Nah, berarti kan kalau di kiri ini negatif, yang di kanan positif, ya, tidak ada yang hasilnya negatif atau positif ya. Nggak mungkin kan negatif sama dengan habis lagi. Negatif yang kiri, yang kanan kan positif. Jadi tidak mungkin ya negatif sama dengan positif, nggak mungkin gitu. Maka yang kemungkinan cuma kita ambil yang sama dengan 0, yang sama dengan 0, yang sama dengan 0 gitu. Oke. Nah, maka ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama yang ini nih, sin x-nya hasilnya sama dengan 0. Yang kedua, hasil dari ini nih, akar 1 plus cos x-nya per 2 sama dengan 0 gitu. Sin yang 0 berapa tuh? Sin yang 0 yaitu sin 0 derajat ya. Ya, bisa 180 atau 0 derajat gitu kan. Bisa sin 0 derajat. Nah, nanti di sini kebagi 2 kan. Berarti x-nya 0 ditambah k 360 itu. Terus yang satu lagi x sama dengan apa? 180 dikurang 0 ya. Gitu. Nah, ditambah k 360. Nah, berarti kalau di sini kita dapat x-nya 0 doang ya. Di sini x-nya 180 doang ya. Karena batasnya dari 0 sampai pi doang kan. Nah, berarti ini baru 2 nih, 0 sama 180. Nah, selanjutnya yang sebelah kanan. Nah, ini kalau kita kuadratkan hilang akarnya, ya enggak? Terus 2-nya pindahin 0 jadinya. Berarti cos x-nya berarti min 1 ya, gitu. Nah, yang hasilnya min 1 cos berapa tuh? Cos 180, ya enggak? 180 kan, min 1 ya. Nah, cos itu kan plus minus ya. Ya. Berarti x-nya plus minus 180 ditambah k 360. Nah, berarti di sini x-nya dapatnya cuma 180 doang ya. Gitu kan ya. Nah, 180 doang nih gitu ya. Nah, di sini kita dapat. Sebentar, ada lagi yang masuk nih. Nah, sebentar. Nah, berarti gini. Ya. Nah, di sini kan harus memenuhi kedua-duanya kan ya. Ya. Nah, maka irisan yang memenuhi yang mana? Yang 180 aja. Jadi harus memenuhi kedua-duanya ya. Gitu. Jadi x-nya adalah 180. Kenapa yang 0 nggak masuk? Ya kita masukin aja ke sini coba. Kalau masukin ke sebelah kiri, ya nggak? Kalau kita masukin ke sebelah kiri, ini jadinya berapa? 0 kan ya? Jadi kalau kita masukin ke kiri, ini 0 gitu. Nah, sekarang kalau kita masukin ke persamaan sebelah kanan, cos 0 berapa? 1 kan ya? 1 tambah 1, 2. Dibagi 2 berarti akar 1. Berarti 1 kan? Nah, ini jadi tidak sama dengan gitu. Ngerti ya? Gitu ya. Nah, jadi tidak sama dengan. Berarti kita ambil yang memenuhi kedua-duanya gitu. Oke? Nah, didapat ini doang nih, cuma 1 penyelesaiannya. Berarti yang D gitu. Ya, hati-hati nih untuk simak ya. Simak agak berbeda dengan UTBK. Ya kan? Kalau benar nilainya 4 gitu. Kalau salah min 1 masih. Ya enggak? Kalau kosong 0 gitu. Ya. Nah, jadi banyak-banyakan benar dan sedikit salah gitu ya. Gitu. Jadi kalau nggak bisa jawab mendingan kosongin kalau untuk simak gitu. Gitu ya. Jangan nembak. Oke. Kalau nggak tahu kosongin. Kalau salah kan min 1. Gitu. Oke.
Kita lanjut ya. Nomor 8. Nah, ini sederhana nih. Untuk limit ini nih. Ya, ini tinggal difaktorin aja ternyata ya. Ini kan ya kalau ini kita langsung aja deh ya. Ini limit x mendekati 2. Ini tetap nih fx dikurang 3 gitu. Nah, ini kalau kita faktorkan kan bisa nggak nih yang ini? Jadinya berapa tuh ya? Oh, agak susah ya. Di sini bisa nggak difaktorin nih? Ya, ternyata yang bawahnya yang bisa kita faktorkan, yang atas biarin aja kayaknya nih. Ya. Nah, ini dimin aja nih. Min 4 fx. Karena ini ternyata nggak definit positif juga dan tidak d-nya lebih besar dari 0 tuh, ada akarnya ya. Jadi dimin aja dulu. Ini yang bawah nih bisa kita faktorkan. Jadinya apa tuh? Fx min 3 gitu. Ya nggak, bener nggak? Dikali fx ditambah 4, ya nggak? Gitu. Terus dikali x min 1. Nah, ini bisa kita apain? Kita coret gitu. Nah, udah itu. Tinggal kita masukin, ya nggak? Ini kan arti dari yang diketahui ini nih. Ini kan kalau dimasukin 2, berarti kan f2 sama dengan 3, gitu kan ya. Nah, di sini kan mendekati 2 ya, masukin ke sini berarti f2 nih. F2-nya 3 kuadrat. Nah, ini juga F2 juga masukin ke sini, jadi 4 kali 3 ditambah 1. Nah, gitu deh kayaknya. Terus ini tinggal 2 tambah 5 dibagi. Nah, masukin ke sini jadinya F2 ya, 3 ditambah 4. Terus ini 2 dikurang 1. Nah, udah langsung hasilnya deh. Ini 9 dikurang 12 ditambah 1. Ini 7. Ini 7. Ini 1. Ini coret. Berapa jadinya tuh? Min 2 ya. Min 2. Nah, berarti yang B jawabannya gitu. Bentar nih, bentar. Dan ini integral. Nah, kalau ada seperti ini nih, f aksen ya. F aksen x untuk fx dx sama dengan 10 ya. Nah, ini artinya ya enggak? Artinya ini kalau misalkan u-nya adalah fx gitu ya. Nah, berarti kan kalau kita misalkan u-nya fx, u itu kan diturunin nih, du per dx ya nih. Nah, turun dari fx adalah f aksen x gitu kan ya. Nah, berarti du-nya adalah f aksen x dikali dx gitu. Nah, berarti ini bentuk ini kalau kita ubah itu sebenarnya adalah a sampai b gitu kan ya. F aksen dx adalah apa? F aksen dx adalah du, ya enggak nih? Ya enggak? Du gitu. Nah, berarti jadinya fx dikali du gitu. Ya enggak? Nah, tadi hati-hati nih ya, saya lupa ganti. Kalau udah jadi u-nya adalah tadi apa u-nya? U-nya adalah fx kan ya. Berarti batasnya juga kita ganti karena di sini batasnya masih dalam x. Ya. Nah, kita ganti dalam u gitu ya. Nah, kalau kita ganti dalam u ya, kalau x-nya di sini a, berarti kan kita masukin ke fungsinya jadi fa gitu. Terus kalau kita masukin di sini b, berarti masukin ke fungsinya jadi fb. Nah, berarti batas integralnya juga kita ganti. Jadinya adalah di sini fa, di sini fb gitu. Paham gak? Oke, gimana? Ada kira-kira bingung nggak? Gitu kan ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, berarti tinggal integral dari u du, berarti integral dari u du berarti kan ini dipangkatin 2 ya, ditambah 1. Nah, tinggal dibagi sama 1/2. Ini sama dengan 10 ya. Nah, sama dengan 10, batasnya dari fa sampai fb gitu. Nah, berarti masukin ya yang atasnya dulu, berarti fb kuadrat dikurang fa kuadrat sama dengan ini 2 kali 10 ya, 20 gitu.
Gitu ya. Nah, di sini kan ada FA sama dengan ini nih, 2 ditambah FB. Kita masukin aja FA-nya diganti nih gitu. Jadinya FB kuadrat dikurang ini kan 2 tambah FB dikuadratin sama dengan 20. Nah, udah tinggal jabarkan deh gitu. Ini jadi berapa nih? 4 ya. Plus 4 FB terus plus F kuadrat B gitu. Nah, min 20 sama dengan 0. Ini habis berarti ya. Ini dikurang ini habis kan ya. Jadinya ini min 4 FB. Ini min 4 sama min 20. Jadi min 24 kita pindahin aja ya. Jadi positif 24. Nah, berarti FB-nya 6. Ya enggak? Nah, FB-nya 6 min 6 berarti. FB-nya minus 6. Ya enggak? Nah, yang ditanya FB kebetulan nih. FB berarti minus 6 gitu. Dimensi 3 kadang gampang kadang sulit, kita cek aja dulu ya. Kita gambar dulu deh. Ini kan gambarnya begini nih gambarnya nih. Kita gambar dulu deh ya. Kenapa? Ya ntar ya habis ini ya. Oke, ntar ya. Nah, ini jadinya kalau misalkan kita gambar, nah ini A, B, C, D, E, F, G, H gitu. Nah, kita baca deh ya yang diketahui. Panjang rusuknya 2 nih kubusnya. PQRS berturut-turut di tengah EH. Satu-satu dia. EA mana EH? EH. Nih P. Ini P-nya di EH, terus di FG. FG di sini. PQ BC R di sini. S-nya di AD. Di sini S-nya nih. S gitu ya. Nah, di tengah semua. Nah, jika bidang PQRS dan ACH mana ACH? ACH di sini ACH. ACH ini ya. Nah, ini ACH gitu. Sama bidang PQRS yang ini gitu. Nah, seperti ini. Nah, gini deh ya. Nah, gitu deh. Berpotongan di garis MN. Nah, berpotongan di garis MN. MN di mana tuh MN? Kita lihat nih, potongannya kan di sini nih. Nih, ini titik potongnya kan. Nah, ini anggap ini M. Di sini N nih. Di sini N. Kelihatan ya? Ya. Oke. Nah, berpotongan di garis MN nih, sini nih berarti garisnya. Oke? Kelihatan ya? Nah, itu ya. Jadi perpotongan dua bidangnya di situ, di garis MN. Nah, yang ditanya perbandingan luas AMN ya. Luas AMN mana nih? AMN yang saya warnain ini deh. Ya, warnain ini deh gitu. Dengan luas permukaan kubus ya. Luas permukaan kubus mah tahu lah ya. Jadi kalau misalkan kita hitung nih, jadi luas AMN dengan luas kubus. Nah, luas kubus dulu deh. Luas kubus kan 6 kali sisi kuadrat ya. Oke? Karena sisinya ada 6 ya, dia kubus. Nah, di sini rusuknya 2. Jadi 2 kuadrat ya. Nah, tinggal luas AMN. Gimana nih luas AMN-nya gitu. Nah, kalau kita lihat nih segitiga yang gede nih, ACH-nya, ini segitiga apa nih? Sama sisi bukan? Ya kan, diagonal sisi semua gitu. Berarti sudutnya 60 ya gitu. Ini 60 semua. Nah, terus ini MN itu pas banget di tengah-tengah kan dia. Ini tengah-tengah, ini tengah-tengah ya. Nah, ini juga tengah-tengah, di tengah-tengahnya gitu. Nah, ini tengah-tengah gitu ya. Nah, kalau ada seperti ini berarti ini ya, ini kan sejajar nih ya. Berarti sama sisi juga ya. Berarti tengah-tengah, ini tengah-tengah diagonal sisi berarti nih ya. Ini tengah-tengah diagonal sisi. Ya, betul. Berarti ini akar 2, ini akar 2, ini akar 2.
Berarti kalau segitiga sama sisi, luasnya sederhananya ya, itu seperempat sisinya kuadrat akar 3. Nah ini jadi kalau mau langsung pakai ini aja lah gitu ya, gitu. Oke. Ininya seperempat luas segitiga sama sisi. Gitu langsung aja ya. Nah di sini kan sisinya akar 2 ya, akar 2 kuadrat dikali akar 3. Nah jadinya berapa nih? Ini kan seperempat, ini berapa? 2 akar 3 ya. Ini berapa nih? 6 dikali 4. Ini coret ya. Ini 2. Ini 24 bawahnya ya. 24. 24. Nah, berarti akar 3 per 2 dikali kebalikannya 24 itu kan 24 per 1 seper 24 ya. Berarti jadinya apa tuh? Akar 3 per 48. Nah, ini jawabannya gitu. Nah, yang D deh gitu. Oke.